berbeda dengan di modul ya. Cuman kalau dihitung hasil akhirnya sama. Seperti itu, terserah mau pakai yang di modul atau di sini. Pada intinya di sini sama. Jadi ini perlu diingat ya. Ini merupakan PV kuponnya. Ini merupakan par. PV parnya. F di sini merupakan face value. F itu face value. Seperti itu ya. Sedangkan C itu kuponnya. Lanjut. Nah, di dalam bond ini ada yang namanya diskonto atau premium atau diskon ya. Bond discount bond sama premium bond. Sebentar, ini sepertinya masih ada yang bingung ya, nggak bisa buka. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi, di sini kita punya apa aja? Pertama, coupon rate. Ingat tadi coupon rate apa? Coupon rate merupakan ini tingkat bunga yang nanti dibayarkan oleh si peminjam. Begitu. Kemudian dia annual. Ingat kalau annual apa artinya? Annual itu tiap periode satu kali. Kalau katakan periode di sini tuh 1 tahun, jadi dia setahun sekali. Kalau semi annual, maka dalam 1 tahun, tahun ini merupakan periode ya. Periodenya bukan tidak selalu dalam 12 bulan atau dalam Januari sampai Desember, tidak selalu seperti itu. Periodenya terserah, bisa dari April sampai ini Maret, misalnya begitu bisa. Jadi saya membahasakannya periode ya, bukan tahun. Karena kalau tahun kan identik dari Januari sampai Desember, seperti itu. Nah, kalau misalnya semi-annual coupons, maka dia bunganya dibayarkan tiap 2 tahun sekali, seperti itu. Nanti ada quarterly, itu 4 bulan sekali, seperti itu. Maksudnya 4 kali dalam 1 periode. Nah, di sini par value itu 1000, kemudian bondnya punya 5 tahun. Ini maturity date ya, 5 tahun. Ini par atau face value. Nah, ini the yield to maturity-nya 11 tahun. Jadi, sebenarnya bond ini di pasar itu dinilai atau menurut pasar bond ini harusnya memberikan tingkat bunga sebesar 11%, tapi pada kenyataannya dia memberikan 10%. Karena itu namanya diskon bond. Karena kalau dihitung, pada akhirnya bond value-nya, harga sebenarnya bond itu, nilainya bond itu lebih rendah. Ini ya, kita lihat. Lebih rendah dibanding dengan ininya, par value-nya, harga jualnya dia. Harga jual dalam artian yang dijual sebenarnya gitu ya. Dia lebih rendah. Jadi otomatis kita rugi kan sebagai investor sebenarnya kalau misalnya dia diskon bond. Kemudian ada yang namanya premium bond. Kelebihan. Ini sebenarnya nggak usah bingung ya. Untuk PV of annuity plus ini lump sum, itu sama kayak PV kupon plus PV par, seperti itu. Nah, di sini kita lihat sama ya, jadi dia annual coupon 10%, face value-nya sama juga 1000, tapi maturity date-nya 20 tahun,
kemudian YTM-nya 8%. Nah, market interest marketnya, tingkat bunga pasarnya cuma 8%. Jadi kalau dihitung pada akhirnya bond ini memiliki nilai yang lebih besar dibanding dengan harga jualnya dia di sini, dibanding harga 1.000. Jadi kita untung kan kalau misalnya dia premium seperti itu. Kita sebagai investor ya, dalam artian kita sebagai investor. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya. Kemudian, nah, ini kesimpulannya. Jadi, kalau yield to maturity itu sama dengan coupon rate, maka per value harga bond itu nilai harga bond ya, bukan nilai jual, itu sama dengan nilai jualnya bond, seperti itu. Namun kalau misalnya yield to maturity-nya lebih besar daripada coupon rate, maka par value-nya lebih besar dari harga jualnya bond, maka diskon. Seperti itu. Nah, ini price below par value called discount bond. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yield to maturity-nya lebih rendah, otomatis kebalikannya, maka dia ini called premium bond. Sampai sini jelas ya? Kemudian lanjut kepada sekuritas tidak berpenghasilan tetap. Nah, sekuritas tidak berpenghasilan tetap ini salah satu contohnya adalah saham. Kenapa kok dia tidak berpenghasilan tetap? Karena kan kita tidak bisa predict future firm ya. Kita tidak bisa predict nilai di masa depannya sebuah perusahaan, itu susah gitu loh. Jadi dalam detik ini, nggak usah jauh-jauh dalam tahunan ya. Dalam detik ini suatu perusahaan bisa tinggi nilai sahamnya, tapi dalam beberapa jam berikutnya bisa jatuh seperti itu. Kalau misalnya ada misalkan contohnya Facebook kemarin ya, Facebook kan sempat tinggi. Begitu dia si Zuckerberg Marknya ini menikah, ada berita menikah, maka sahamnya langsung anjlok seperti itu. Jadi saham itu merupakan tidak berpenghasilan tetap karena kita tidak bisa predik gitu. Kita tidak bisa memprediksi secara jelas gitu ya, secara pasti. Saya akan mendapat berapa nantinya, itu nggak bisa. Nah, jadi di sini balik ke awal ya. Jadi the value of any asset is the present value of its expected future cash flow. Gitu. Kemudian stock ownership produce cash flows from dividend sama capital gains. Jadi saham itu menghasilkan dua hal sebenarnya untuk si pemilik, yaitu dari dividen dan capital gains. Capital gains itu apa? Ketika saham yang kita beli nilainya lebih tinggi daripada yang kita beli, daripada jumlah yang kita bayar. Seperti itu. Itu namanya capital gains. Kemudian cara penilaiannya ada macam-macam. Ada zero growth, ada constant growth, seperti itu. Differential growth, tapi di sini cuma dibahas sampai constant growth ya, karena saya lihat di modul differential growth tidak dibahas. Kita lanjut untuk perhitungan yang pertama yaitu zero growth. Nah, di sini diasumsikan bahwa dividen jumlahnya akan tetap remain at the same level forever, seperti itu. Jadi setelah dihitung-hitung, ini sebenarnya pakai konsep ini ya, konsep present value. Karena kalau kita lihat lagi di yang tadi, jadi konsep dasarnya adalah nilai dari suatu aset itu merupakan present value-nya of its expected future cash flow. Jadi misalkan aset itu sekarang bernilai $1.000, itu merupakan present value dari
yang